di sini pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang modul 3, kegiatan praktikum yang ketiga, yaitu pencernaan makanan. Nah, di sini kami akan membahas tentang struktur sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Nah, alat dan bahannya ada alat tulis, dan di sini sudah tersedia gambar sistem pencernaan manusia. Makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi. Maka dari itu, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian utama sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia adalah mulut. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan ditelan. Kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi halus dan mudah dicerna. Ketiga, adalah ludah, membantu menelan makanan sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah. Letaknya di antara rongga mulut menuju lambung dan pencernaan selanjutnya. Saat melakukan gerakannya, peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, ada bagian lambung. Lambung atau bahasa ilmiah disebut ventriculus berbentuk seperti kantong menggelembung dan meletakkannya pada bagian kiri dalam rongga mulut. Terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah dikonsumsi. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Usus halus memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan. Kelima yaitu bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan yang kemudian nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri E. coli, sehingga menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir, ada rektum dan anus. Pada bagian ujung usus besar disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju tempat pembuangan, yaitu anus. Sedangkan anus merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Selanjutnya ada urutan pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut selama proses pencernaan agar makanan menjadi halus atau pencernaan mekanik. Diteruskan ke dalam lambung melalui kerongkongan. Yang kedua, setelah berada di dalam lambung makanan dan dilakukan proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim lambung. Yang ketiga, makanan akan berada di lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu diteruskan ke usus halus. Nantinya makanan dipilih dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi fases. Sedangkan kandungan makanan yang
diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukannya. Setelah sisa makanan menjadi pases, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan oleh anus. Jadi dapat disimpulkan bahwa urutan sistem pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus.